ada lagi yang mengenai berhubungan dengan EC. Teman-teman mungkin sudah diinformasikan dari manajemen untuk kita hold VP, ya. Di hold VP, saya ulangi, di hold VP, tujuannya adalah ke depan diperkirakan harga VP akan melonjak naik. Sehingga kalau teman-teman jual sekarang, ya jangan harapkan bisa membeli dengan harga yang sama di kemudian 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Karena sudah diberitahukan ada kemungkinan naik. Oke. Kenapa kemungkinan naik? Saya akan cerita sedikit nih. Ya, cerita sedikit memberi gambaran menurut analisa saya sebagai seorang akuntan atau seorang accounting atau seorang ekonom ya yang tahu tentang e-commerce. Saya melihat di suatu perusahaan ya yang berbasis teknologi 4.0 seperti VTube ini, valuasi perusahaan itu lebih ke future value-nya. Satu. Kedua, mempunyai nilai yang berbasis big data. Kenapa? Karena dengan big data kita bisa memperoleh informasi dan informasi itu dapat dipergunakan oleh siapapun. Ya, informasi itu banyak lah. Bisa umur, bisa lokasi, bisa kegemaran, bisa gendernya, kemudian bisa jadi kesukaannya, bisa jadi tentang kemampuan beli atau kemampuan penghasilannya. Nah, itu kalau di VTube, itu semua data lebih konkret dan lebih valid. Ya, contoh, kalau misalnya kita komparasi aja dengan level dan kepunyaan bintang, otomatis kita sudah tahu penghasilan satu orang VTuber itu kira-kira sebulan atau satu periode 40 hari itu berapa dari keuntungan dari mengolah paket yang dia punya. Sehingga dari analisa itulah si penjual produk dapat mengirimkan atau mengiklankan produk yang disesuai dengan level kemampuan purchase power-nya VTuber. Itu poin yang paling bahaya buat kompetitor. Mereka tidak punya data itu. Oke. Kemudian, suatu perusahaan mempunyai future value dihitung berdasarkan aset masa kini. Ya, aset masa kini itu berapa, kemudian dihitung ke depan apakah potensi akan berkembang atau tidak. Contoh, VTube sekarang udah 16,5 juta orang. Oke. 16,5 itu 5 tahun, 10 tahun mendatang akan menjadi berapakah? Nah, itu dinilai. Satu. Kedua, para VTuber ini kan mengaktifkan paket. Tentu paket ini kan bernilai. Satu, nilai VP-nya sendiri bernilai. Kedua, paket yang belum dijalankan tapi punya potensi menghasilkan. Itu juga aset. Kemudian kemajuan pesatnya berhubungan dengan pandemi, bisnis ini cocok apa tidak. Kemudian pangsa pasarnya, saya sudah bahas di video sebelumnya, ada 37 triliun dana yang dikucurkan oleh perusahaan-perusahaan pengiklan dalam 1 tahun di Indonesia. Itu yang mau porsi kue itu yang kadang-kadang diperebutkan oleh platform-platform yang berpotensi dipasang iklan. Oke, kemudian ada informasi kemarin sedikit mengenai saya informasikan VTube akan menjadi salah satu unicorn. Dari mana itu? Kalau orang awam, bukan ekonom, kemudian bukan VTuber, yang tidak tahu sistem, dia akan tidak pernah menemukan kunci itu. Kalau saya, kebetulan saya juga ekonom, seorang akuntansi, seorang e-commerce, seorang digital marketer, dan seorang VTuber. Ya lumayan, sekarang sudah platinum. Jadi saya menggabungkan semua pengetahuan itu, terbentuklah. Kemudian, ini sesuai perkiraan kita dan perkiraan saya. Ya, suatu raksasa e-commerce
suatu raksasa digital bisnis di dunia. Hampir dia merupakan salah satu, mungkin top 5, mungkin top 3 kali menguasai pangsa pasar di dunia ini tentang digital. Nah, sudah mulai mengadakan meeting dengan manajemen VTube. Ya, mungkin teman-teman udah tahu lah, kalau gamers itu dikuasai oleh Tencent. Nah, saya informasikan Tencent sudah mulai melirik dan sudah mulai bikin kesepakatan. Kita doakan aja cepat terjadi. Kalau sudah terjadi, bukan tidak mungkin apa yang saya informasikan. Unicorn baru Indonesia akan lahir. Ya. Jadi antara marketplace atau e-commerce, kemudian ada funding, ya, kemudian ada masyarakat yang merasa terbantu ekonominya, ya, kolaborasi plus pemerintah yang mengcover jangan sampai masyarakat menghadapi kerugian. Kolaborasi menjadi satu. Terbentuklah platform yang belum pernah ada selama ini dan sebesar ini. Bisnis e-commerce masuk, bisnis big data, periklanan masuk, ya. Kemudian bisnis tentang menyelamatkan ekonomi masyarakat atau UMKM juga masuk. Kenapa? Karena untuk memasang iklan di VTube dengan harga yang sangat terjangkau dan murah, dan bisa akselerasi atau bisa akurasi lokasi dan tempat. Belum lagi pangsa pasarnya adalah VTuber yang mempunyai penghasilan yang pasti. Itu kolaborasi yang tidak dipunyai oleh platform lain. Ya, jadi itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan memberikan gambaran, memberikan semangat kepada kita. Hold VP Anda, jangan sampai Anda menyesal. Kenapa? Satu, posisinya kalau lagi kisruh ini seringkali hater ya rame. Biar aja rame sendiri, kita tinggalin gitu. Sementara biar mabuk sendiri dia kan, lama-lama kan capek. Gitu kan. Kedua, VTech fase kedua 3.0 akan meluncur. Siapkan tim Anda. Saya berpesan, tetap rekrut. Jangan lupa fast track. Salam satu hati. Salam satu komando. Long life VTube. Cayo. Sampai jumpa lagi.